Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Konversi lahan biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Contohnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi lahan terjadi terutama di daerah pinggiran kota atau area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, misalnya pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak lahan itu juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah itu. Satu, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, misalnya seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di pinggir kota karena beberapa alasan, seperti berikut ini. 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis itu merupakan lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibanding lahan terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor sosial
dan budaya hukum waris. Konvensi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka diganti oleh uang. Awalnya, petani di pedesaan mempunyai tanah, tetapi kemudian mereka menjadi petani guren dan tidak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, namun digantikan dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan kontrol yang beberapa negara industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, antara lain: 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah polusi dari industri, baik tanah, air, ataupun udara. 3. Konvensi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman telah menjadi kebutuhan pokok manusia sejak dulu. Semakin banyak jumlah manusia, tentu area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin meluas. Konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman telah marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. Umumnya selalu berdampak negatif jika dilihat dari posisi fungsi lahan itu sendiri. Dampak negatif alih fungsi lahan antara lain sebagai berikut. 1. Luasnya lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin menurun. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. 4. Kurangnya resapan air. Konvensi lahan telah identik dengan perubahan kondisi ruang. Konvensi lahan tidak bisa dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konvensi lahan dapat menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, konvensi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian,
Kita harus memiliki kontrol penuh konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.